Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Baik saudaraku, ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullah. Topik kita pagi hari ini adalah membahas tentang arkanus shalah atau rukun-rukun salat. Sedikit mengingatkan, rukun atau arkan itu beda dengan syarat sah. Beda juga dengan hukum taklifi. Kalau saya mengatakan wajib misalnya, maka itu adalah hukum terhadap perbuatan seorang hamba yang tergolong sebagai hukum taklifi. Salat adalah wajib misalnya. Nah, itu adalah hukum taklifi terhadap suatu perbuatan yang dinamakan salat. Berbeda dengan syarat sah. Kalau syarat sah itu adalah hal-hal yang harus dilaksanakan, harus dilakukan sebelum melakukan perbuatan. Misalnya, suci adalah syarat sah salat. Nah, berarti aktivitas bersuci itu adalah perbuatan yang harus dilakukan supaya salatnya menjadi sah. Nah, pembahasan syarat sah itu masuk dalam hukum wad'i istilahnya. Nah, adapun arkan, rukun, itu kita terjemahkan pilar boleh, atau sendi juga boleh, adalah perkara-perkara yang harus terwujud supaya sebuah perbuatan itu menjadi sah ya, pada saat melakukannya. Nah, itu bedanya rukun dengan syarat sah. Kalau syarat sah itu sebelum dilakukan suatu perbuatan, kalau rukun itu adalah pada saat melakukan perbuatan tersebut. Satu rukun tidak terrealisasi, ya, jika rukunnya ada beberapa, maka perbuatan tersebut dihukumi tidak sah, gitu ya. Tidak sah itu maknanya apa? Tidak sah itu kalau terkait dengan ibadah, itu maknanya tidak ada harapan Allah menerima perbuatan tersebut. Kalau sebuah ibadah itu dikatakan sah, maka maknanya adalah ada harapan Allah menerima perbuatan tersebut. Bukan pasti diterima ya. Misalnya kita mengatakan sholatnya itu sah, itu maknanya bukan berarti sholatnya pasti diterima Allah. Tidak, ada harapan Allah menerima sholat tersebut. Karena untuk keabsahan sebuah sholat atau sebuah ibadah itu banyak syarat-syaratnya. Niatnya harus benar, ditata dengan benar, tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada sum'ah dan sebagainya. Itu makna sah kalau terkait dengan ibadah. Kalau sah terkait dengan muamalah, misalnya jual beli itu sah. Apa maknanya? Maknanya adalah berlaku konsekuensi duniawi dari jual beli tersebut. Misalnya apa? Kalau jual beli sudah sah, maka barangnya berarti sudah menjadi milik sempurna dia, yang boleh dijual kembali, boleh dihibahkan, boleh diwakafkan, boleh diwariskan dan sebagainya. Itu makna sah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Artinya perkara-perkara yang harus terwujud pada saat melakukan salat. Begitu hilang salah satu atau lebih, maka salatnya tidak sah. Itu maknanya. Abu Syuja' mengatakan, wa arkanus shalah 18 ruknan. Rukun salat itu ada 18 rukun. Ya, ini nanti pendapat yang mu'tamad hanya 17. Yang satu bukan ya, nanti saya terangkan di akhir. Ada 18 rukun atau 18 pilar atau 18 sendi. Apa saja itu? Yang pertama adalah an-niyah, niat. Jadi niat itu rukun bahkan pilar terpenting dalam sholat. Kenapa? Karena semua aktivitas ibadah kalau niatnya salah ditolak oleh Allah. Sholat niatnya biar terlihat soleh, itu sudah hancur sudah. Allah nggak menerima sholat semacam itu. Sholat biar sehat misalnya, biar peredaran darah lancar misalnya.
Nah, kalau niatnya semacam itu, nah dia targetnya duniawi berarti. Ya, kalau orang sholat kemudian peredaran darahnya lancar, itu hikmah dari sholat, tidak boleh jadi target utama tujuan sholat. Ya, bagaimana kalau terbersit sedikit misalnya? Kalau terbersit sedikit, mudah-mudahan dimaafkan. Nah, saya pernah buat artikel khusus tentang masalah ini, bagaimana mencampur motivasi duniawi dengan niat karena Allah. Itu ringkasnya, kalau dominan motivasi duniawinya, maka tertolak seluruh amal solahnya. Kalau 50-50, 50% motif duniawi, 50% berharap ridha Allah, maka tertolak juga. Allah tidak menerima. Tapi kalau sedikit tidak dominan, terbersit, keinginan sedikit, urusan duniawi, maka mudah-mudahan dimaafkan. Itu pendapat jumhur ulama semacam itu. Karena itulah misalnya dalam hadis ketika ada anjuran untuk bersedekah, Rasulullah menjanjikan bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Lalu kemudian orang ketika bersedekah terbersit keinginan sedikit, mudah-mudahan dengan sedekah ini nanti hartaku menjadi semakin bertambah. Tapi tidak dominan. Nah, yang semacam itu tidak merusak seluruh ibadah. Jadi mudah-mudahan mughfar, mudah-mudahan dimaafkan, diampuni oleh Allah. Yang terbaik tentu saja murni, tidak ada motif duniawi sama sekali. Tapi ini level amalnya para nabi dan rasul, para siddiqin yang memang kekasih-kekasih Allah itu. Sementara manusia biasa seperti kita kadang-kadang lebih bersemangat itu jika ada iming-iming duniawi. Dan itu memang dalam hadis maupun Al-Quran yang semacam itu diizinkan asal tidak dominan. Begitu ya. Jadi niat adalah rukun, dan rukun niat ini wajib karena Allah. Maksudnya niat di situ adalah ketika seseorang berniat ibadah itu semata-mata karena ingin memperoleh ridho Allah, untuk menyenangkan Allah saja. Ya, ketika melakukan ibadah sholat apapun itu, entah sholat wajib maupun sholat sunnah, maka harus ditata betul niatnya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa niat adalah rukun? Dalilnya adalah ayat dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah seraya memurnikan ketaatan kepada Allah. Jadi ayat ini memerintahkan ikhlas. Ikhlas itu memurnikan. Yang dimurnikan apanya? Yang dimurnikan adalah motivasinya saat berbuat kebaikan. Makanya kata Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir, beliau mengatakan wal ikhlas fi kalamihim an-niyah. Ikhlas itu dalam ucapan orang-orang Arab itu maksudnya adalah memurnikan niatnya, memurnikan motivasinya saat berbuat kebaikan. Ya. Dalil yang lain yang menguatkan adalah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu semuanya tergantung niatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan ditata betul niat supaya tidak salah saat melakukan kebaikan. Nah, ini menjadi dalil bahwa niat itu pilar, bukan aksesoris. Pilar dari sebuah ibadah. Ya, bahasa Arabnya pilar itu adalah rukun. Ya. Rukun yang kedua adalah wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri disertai dengan kemampuan. Maksudnya berdiri jika mampu. Selama mampu, maka diperintahkan sholat itu berdiri. Allah itu senang jika melihat hambanya berdiri dalam keadaan tunduk menyembahnya. Nah, seperti dinyatakan dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Ya. Berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan taat. Nah, itu kan diperintahkan Allah. Artinya Allah senang melihat hambanya berdiri. Makanya ada beberapa ibadah itu yang berdirinya lama sekali. Misalnya apa? Wukuf. Ya, wukuf itu disyariatkan berdiri dalam keadaan berdoa, berzikir. Itu syariatnya idealnya mulai zuhur sampai terbenam matahari. Wukuf itu kayak gitu. Makanya dinamakan wukuf itu kan karena dari kata waqafa.
Waqafa itu berdiri, berhenti. Seperti Rasulullah itu wukufnya mulai setelah zuhur. Setelah zuhur sampai terbenam matahari. Allah senang melihat perbuatan seperti ini. Ya, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan tunduk. Ini surah Al-Baqarah ayat 238. Makanya Rasulullah itu kalau salat malam juga panjang. Berdirinya itu lama sekali salat malam. Yang dibaca beliau itu pernah didengar oleh Hudzaifah. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Begitu selesai lanjut surah An-Nisa. Begitu selesai lanjut surah Ali Imran. Itu kan lama sekali itu. Memang kalau salat malam itu afdolnya yang dilamakan berdirinya. Ya, makanya dinamakan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail dari kata qama juga, berdiri, karena yang paling menonjol adalah berdirinya. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil berikutnya hadis Nabi dari riwayat Bukhari dari Imran bin Husain. Diriwayatkan beliau ini punya penyakit wasir. Punya penyakit wasir, hemoroid. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat. Namanya orang kena wasir itu kan susah untuk duduk dengan nyaman. Ya, bagaimana cara sholatnya? Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan berbaring. Jadi cukup jelas dalam hadis ini, Rasulullah itu memerintahkan kalau sholat itu hukum asalnya adalah shalli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Karena itu para fuqaha menggali hukum dari sini, wajib menjadi rukun, harus berdiri, itu menjadi pilar dari sholat. Kemudian yang ketiga adalah wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu maknanya adalah takbir untuk mengawali sholat. Jadi takbir dalam sholat itu ada dua macam. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Ya. Takbiratul ihram itu di awal sholat. Kalau takbir intiqal itu adalah takbir berpindah gerakan. Jadi mau ruku Allahu Akbar itu namanya takbir intiqal. Mau sujud Allahu Akbar itu dinamakan takbir intiqal. Nah, yang menjadi rukun adalah takbiratul ihram. Kalau orang lupa takbir intiqal, tetap sah sholatnya. Tapi kalau lupa takbiratul ihram, takbir awal ini Allahu Akbar, itu nggak sah sholatnya. Ya, jadi itu. Apa dalil yang menunjukkan bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun? Dalilnya adalah hadis yang menjelaskan tentang orang yang salah sholatnya di zaman Nabi, yang disuruh Nabi untuk mengulang sholatnya sampai 3 kali. Itu hadisnya. Ya, jadi ceritanya ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang sholat di masjid. Begitu salam datang pada Rasulullah, Rasulullah memerintahkan, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Terus ngulangi lagi sholatnya. Setelah selesai, datang lagi pada Nabi, Rasulullah mengatakan, ulangi lagi sholatmu, karena kamu belum sholat. Sholat lagi dia akhirnya. Setelah itu kemudian ketiga kalinya, datang lagi pada Nabi, Nabi masih mengatakan, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Dia sudah capek sudah. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya nggak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Tolong ajari aku bagaimana sholat yang benar. Nah, maka Rasulullah kemudian mengajari detail tata cara sholat itu. Dan salah satu lafadz yang beliau ajarkan adalah idza qumta ilas shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk melakukan sholat, maka bertakbirlah. Nah, ini takbiratul ihram. Berarti wajib dilakukan, menjadi rukun sholat itu akhirnya. Ya, karena Rasulullah itu konteksnya mengajari itu adalah untuk mengajari orang yang sholatnya belum sah, yang sholatnya belum benar. Begitu. Termasuk juga hadis riwayat Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur
wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci salat adalah kesucian, dan pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Maksudnya pengharamnya takbir apa? Kalau sudah dilakukan takbiratul ihram, maka haram segala sesuatu diingat kecuali Allah. Haram melakukan apapun kecuali untuk sholat. Jadi hukum asalnya orang kalau sudah sholat, begitu Allahu Akbar, sudah nggak boleh ingat-ingat dunia. Nggak boleh lagi mengingat-ingat urusan pekerjaan. Nggak boleh lagi mengingat-ingat urusan dapur. Nggak boleh lagi mengingat urusan-urusan tugas dan sebagainya. Penghalalnya adalah salam. Artinya begitu selesai salam, yang sebelumnya haram menjadi halal. Ya, itu dalilnya. Kemudian rukun yang keempat adalah wa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Hibban tentang orang yang diajari Nabi saat sholatnya itu jelek. Nah, di antara lafadznya beliau bersabda, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an." Kemudian bacalah Ummul Qur'an. Nah, itu maknanya adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Dan hadis yang semisal dengan ini banyak yang menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Misalnya saya bacakan riwayat Al-Bukhari dari Ubadah bin As-Samit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca pembuka Al-Qur'an, maksudnya Al-Fatihah. Nah, di situ lafadznya adalah la salata. La di situ adalah la nafiyah lil jinsi, menafikan jenis. Jadi kalau kata-kata la salata, tidak ada salat, berarti maknanya salatnya nggak dianggap nggak ada, dianggap ma'dumah salatnya. Nah, kalau salatnya dianggap nggak ada, itu maknanya berarti tidak sah, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, ketika Rasulullah mengatakan tidak ada salat kecuali orang itu membaca Al-Fatihah, menunjukkan Al-Fatihah itu adalah rukun. Lalu Abu Syuja' menegaskan, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah itu. Nah, itu didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Anas. Dia menjelaskan, beliau mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina idh alfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tatkala Rasulullah di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau mengantuk. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Beliau menjawab, baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah tersenyum karena ayat ini memberikan kabar gembira yang luar biasa pada Nabi. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Satu tafsir mengatakan Al-Kautsar adalah nama telaga yang akan diberikan kepada Rasulullah nanti di akhirat. Terus di situ Rasulullah dihibur, inna syani'aka huwal abtar, pembencimu itu nanti akan terputus. Makanya Rasulullah gembira dengan turunnya ayat semacam ini. Nah, yang jadikan istidlal adalah pada saat Rasulullah itu membaca surat ini, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam mazhab Syafi'i, semua surat lafaz bismillah itu adalah bagian dari ayat itu. Ya, termasuk surat Al-Fatihah. Ya, ada juga riwayat Ummu Salamah yang menegaskan khusus untuk surat Al-Fatihah yang menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat. Tapi memang ikhtilaf ya. Sebagian ulama, sebagian qurra juga ada yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim hanya ayat dalam Al-Fatihah, sementara di surat yang lain tidak begitu. Hanya untuk tabarruk.
Kemudian rukun yang kelima adalah ruku'. Ya, wat tuma'ninatu fihi. Ini rukun yang keenam, dan tuma'ninah dalam rukuk tersebut. Jadi rukuk ini rukun kelima, wat tuma'ninatu fihi itu adalah rukun yang keenam. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah hadis tentang al-musi' salatahu, orang yang salatnya itu keliru. Nah, di situ ada lafaz tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudianlah rukuklah hingga kamu tenang dalam keadaan rukuk. Jadi bukan hanya rukuk yang menjadi rukun, tapi juga tenangnya. Makanya salat yang terlalu cepat itu nggak sah secara fikih. Nah, standar tenang itu bagaimana? Standar tenang itu adalah ketika anggota tubuh itu sudah tidak anggota tubuh itu tidak semua anggota tubuh kembali ke tempat masing-masing, kalau bahasa hadisnya semacam itu. Tidak kacau gitu ya. Anggota tubuh sudah tenang, sudah tidak lagi goyang-goyang. Nah, maka itu dikatakan tuma'ninah. Sebagian ulama menjelaskan juga kalau orang itu membaca zikir sebanyak 3 kali secara wajar, maka sudah merealisasikan tenang itu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, misalnya 3 kali, maka sudah merealisasikan ketenangan itu. Ya. Kemudian rukun yang ke-7 adalah warraf'u wal i'tidal wat tuma'ninatu fihi. Mengangkat kepala dari rukuk dan i'tidal dan tenang saat melakukannya. Ini 7-8 ya. Jadi yang ke-7 adalah warraf'u wal i'tidal, mengangkat kepala dari rukuk lalu ber'i'tidal. Rukun yang ke-8 wat tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah saat i'tidal itu. Nah, itu didasarkan pada hadis al-musi' salatahu. Di situ ada lafaz tsummarfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian angkatlah kepalamu hingga kamu melakukan i'tidal dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah was-sujud wat tuma'ninatu fihi, ya. Sujud dan tenang saat sujud itu. Jadi rukun yang ke-9 sujud, rukun yang ke-10 adalah tuma'ninah saat sujud itu. Nah, ini didasarkan pada hadis al-musi' salatahu. Di situ ada lafaz tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudianlah sujudlah hingga kamu tenang dalam keadaan sujud itu. Kemudian rukun berikutnya wal julusu bainas sajdatain wat tuma'ninatu fihi. Jadi rukun yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 tuma'ninah saat duduk di antara 2 sujud. Nah, ini juga didasarkan pada hadis al-musi' salatahu. Di situ ada lafaz tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkat kepalamu dari sujud dan duduklah dalam keadaan tenang. Jadi semua bisa kita simpulkan dari sini ya, bahwa mayoritas dalil yang dipakai untuk rukun sholat itu adalah hadis al-musi' salatahu. Makanya sampai disyarah khusus ini oleh sebagian ulama hadis ini, karena demikian padatnya ilmu yang terkandung di dalamnya. Setelah itu kemudian rukun berikutnya adalah wal julusul akhir, duduk yang terakhir. Jadi maksudnya duduk di rakaat yang terakhir menjelang salam, itu maksudnya. Ya, itu juga termasuk rukun. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis riwayat Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau mengatakan, ana kuntu ahfazukum lis-salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling hafal dengan salat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibaihi.
Aku melihat beliau, kata Abu Humaid, jika bertakbir maka beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Kalau beliau rukuk maka beliau mengukuhkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian beliau menekuk punggungnya dengan sangat hingga menjadi lurus dengan lehernya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Jika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, maka beliau berdiri tegak hingga seluruh tulang kembali ke tempatnya. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Kalau beliau sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkan dan tidak menggenggamnya, jadi pertengahan ya. Dan beliau membuat jari-jari kakinya menghadap kiblat. Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Kalau beliau duduk di antara dua rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanannya. Nah, ini kemudian lafaz yang terakhir ini menjadi dalil dari yang kita bahas ini, duduk akhir ini. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Kalau beliau duduk pada rakaat yang terakhir, maka beliau memajukan kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas pantatnya. Ya, jadi hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini menjadi dalil wajibnya duduk yang terakhir. Sementara duduk yang sebelumnya itu tidak wajib berdasarkan hadis yang lain. Karena Rasulullah itu pernah sholat lupa tasyahud dan tetap lanjut. Tasyahud awal maksudnya ya. Duduk tasyahud awal. Itu menunjukkan bahwa itu bukan rukun. Ya. Argumentasi yang lain, duduk akhir adalah tempat dibacanya zikir wajib. Karena dia menjadi tempat dibacanya zikir wajib, yakni tahiyat, maka hukumnya juga wajib, ya, menjadi rukun juga. Sebagaimana berdiri itu menjadi rukun karena di situ diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, ya. Itu. Kemudian rukun yang ke-14 adalah at-tasyahhudu fihi, bertasyahud. Ya, bertasyahud. Bertasyahud itu mengucapkan zikir yang mengandung syahadat. Nah, itu bertasyahud. Ya, dalilnya apa? Bertasyahud itu wajib. Dasarnya adalah hadis Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kunna idza sallayna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan fulan wa fulan. Falamma insarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi faqala inna Allaha huwas salam. Fa idza jalasa ahadukum fi as-salah falyaqul at-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami itu jika sholat bersama Nabi, kami mengucapkan Assalamu ala Allah qabla ibadihi, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan wa fulan. Jadi sebelum Nabi mengajarkan doa tasyahud, para sahabat itu baca doanya begini, Assalamu ala Allah qabla ibadihi, Assalamu ala Jibril, itu salam pada Allah, salam pada malaikat Jibril, salam pada Mikail, salam pada fulan fulan fulan, jadi disebut begitu. Terus dikoreksi sama Rasulullah.
Begitu selesai sholat, Rasul menghadap ke arah sahabat kemudian mengatakan, Allah itu sudah assalam. Kalau kamu duduk dalam sholat, maka ucapkan doa ini, diajari. At-tahiyyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu barulah boleh berdoa dengan doa apapun. Nah, ini menunjukkan wajib. Jadi harus bertasyahud dengan membaca zikir semacam ini. Versi yang lain dari doa tasyahud riwayat Al-Baihaqi berbunyi at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan itu banyak riwayat hadisnya. Tapi redaksi yang paling sempurna menurut Asy-Syafi'i adalah riwayat Muslim. Karena sudah mencakup banyak hal. Gimana redaksinya? Redaksinya begini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini redaksi tasyahud yang paling sempurna dalam mazhab Asy-Syafi'i, riwayat Muslim. Tapi baca yang lain juga boleh. Karena semua didasarkan pada hadis yang sahih. Kemudian rukun yang ke-15 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau di luar sholat itu mengucapkan sholawat sunnah, tapi begitu sholat maka menjadi wajib, menjadi rukun. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Ahzab. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Jadi ini ada perintah secara khusus, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat dan ucapkan salam kepada Nabi. Ya, jadi yang jelas ini perintah yang langsung disampaikan Allah dalam Al-Quran. Lalu kemudian dipahami bahwa itu menjadi wajib saat sholat, itu didasarkan pada sejumlah qarinah yang lain. Ya, misalnya salah satu qarinah adalah hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah memerintahkan, idza antum shallaitum alayya faqulu. Kalau kamu melakukan salat dan kalau kamu melakukan salat, maka ucapkan Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jadi perintah sholawat secara khusus kepada Rasulullah saat sholat ini menunjukkan statusnya adalah wajib, sehingga dia menjadi rukun. Jadi kalau orang sholat sampai lupa nggak mendoakan Nabi, nggak mensolawat kepada Nabi, nggak sah sholatnya. Ini paling tidak minimal itu berarti kita mendoakan Nabi 5 kali dalam sehari. Ya, paling sedikit. Karena sholat wajib 5 kali itu sebenarnya bentuk ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah. Ekspresi cinta kita pada Nabi itu adalah sholawat. Karena beliau itu jasanya kan luar biasa banyak, besar pada kita. Andaikan Rasulullah nggak mengajari kita bagaimana cara menyembah Allah dengan baik, celaka kita semua nasibnya di akhirat. Nah, karena Rasulullah itu ngajari kita, menyampaikan wahyu dari Allah, maka kita bisa tahu jalan hidup yang benar. Ya, makanya kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah. Nah, salah satu bentuk berterima kasih pada Rasulullah itu adalah bersolawat pada beliau. Makanya fardu saat sholat itu harus diucapkan. Ya. Redaksi yang lain ada dalam Sahih Al-Bukhari
Lafaz salawatnya berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya, jadi ada banyak beberapa redaksi salawat kepada Rasulullah. Apapun yang dibaca yang penting berdasarkan hadis, maka itu boleh. Kemudian rukun berikutnya adalah wat taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi yang menjadi rukun cuma salam pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang harus ini. Yang kedua, andaikan nggak dibaca, andaikan diam setelah itu ya, itu tetap sah sholatnya. Tapi yang afdal adalah setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salam yang kedua ini sunnah hukumnya, sunnah, bukan rukun. Apa dalilnya bahwa salam pertama itu adalah rukun? Dasarnya adalah hadis Aisyah, riwayat Muslim, wa kana yakhtimus salata bitaslim. Rasulullah itu menutup salat dengan salam. Nah, ini menunjukkan ini rukun. Termasuk hadis yang saya bacakan tadi, wa tahliluhat taslim. Penghalalnya adalah mengucapkan salam. Nah, ini juga dijadikan dasar bahwa itu adalah rukun. Yang ke-17, wa niyatul khuruji minas shalah, niat keluar dari sholat. Nah, ini yang dalam mazhab Asy-Syafi'i itu hukumnya tidak wajib, bukan rukun. Tapi dalam pilihan ijtihadnya Abu Syuja itu rukun. Jadi kalau Abu Syuja itu memandang kalau orang sholat nggak niat menuntaskan sholat, nggak niat keluar sholat, itu nggak sah sholatnya. Itu beliau berpendapat begitu. Tapi yang mazhab Syafi'i dan juga dipraktekkan umumnya kaum muslimin, yang menjadi rukun itu cukup salamnya. Tapi kalau niat keluar sholat itu tidak menjadi rukun. Ini dasarnya qiyas. Dikiaskan pada semua ibadah yang lain itu tidak dituntut untuk niat keluar dari ibadah. Ya, ketika kita misalnya puasa, misalnya begitu sudah waktu maghrib berbuka, ya sudah, berbuka makan sudah batal, selesai. Nggak perlu aku niat keluar dari puasa, nggak perlu semacam itu. Termasuk haji, termasuk ibadah apapun lah ya, gitu. Kemudian yang terakhir, yang ke-17, wa tartibul arkani ala ma, yang ke-18 ya, wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, dan mengurutkan rukun sebagaimana yang kami sebutkan. Jadi harus urut, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan seterusnya, tidak boleh dibolak-balik. Ya. Kenapa? Karena pada hadis al-musi' sholatahu itu Rasulullah itu ketika memerintahkan tata cara sholat itu menyambungnya dengan lafaz summa. Summa itu maknanya tartib, urut. Ya, jadi tidak boleh dibolak-balik. Beda dengan wawu. Kalau wawu saja itu mungkin dibolak-balik. Karena hanya itlaqul jam'i kalau wawu itu. Hanya menggabung secara mutlak. Termasuk juga dikuatkan af'al Nabi, seluruh sholat Nabi itu urut semacam ini, jadi tidak pernah berubah. Ini menunjukkan bahwa rukun-rukun tersebut harus dilaksanakan secara urut. Ya. Baik, saya kira cukup untuk kajian rukun sholat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.